Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenan dan kasih sayangnya pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam kajian melalui WhatsApp group ya, di grup kajian wanita sholihah. Alhamdulillah pada hari ini mungkin agak sedikit berbeda karena saya menggunakan fasilitas dari Zoom ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, agak berbeda juga mungkin malam ini karena saya tidak sendirian, tapi saya kembali ditemani oleh soulmate-nya saya. Ini ada suami saya yang alhamdulillah bersedia menemani jadwal mengisi saya di kajian wanita sholihah yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang 3 level tujuan dari pendidikan anak. Ya, jadi ini karena kebetulan tema ini pun pernah diangkat oleh beliau dalam tulisannya. Jadi saya merasa lebih afdol kalau langsung beliau saja yang memaparkan tentang tema ini gitu ya. Jadi karena pada kondisi kita sebagai orang tua, khususnya suami istri, ini kan kadang sering terjadi diskusi panjang ya antara suami istri juga mengenai pendidikan anak ya. Sebenarnya tujuan akhir dari pendidikan anak itu apa sih gitu ya. Nah ini kan kadang kalau kita tidak samakan persepsi dan apa sih yang harus dijadikan rujukan ya ketika akan menentukan tujuan itu kadang kita suami istri suka beda-beda gitu ya. Jadi makanya kayaknya kita butuh diskusi nih ya, butuh penjelasan, butuh pemaparan dari ayah nih ya, untuk kita bisa sama-sama gitu ya memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan akhir dari pendidikan anak kita ya. Jadi sekali lagi ini terima kasih kepada Ustadz Iwan Janwar atas kesediaannya menemani kita di kajian malam hari ini. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ini kita serumah, ini beda kamar aja nih supaya suaranya tidak numpuk ya. Tapi alhamdulillah bisa dikasih kesempatan ngobrol bersama walaupun lewat online gitu ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini saya panggilnya Ustadz aja ya. Jadi kerasa pengajiannya gitu. Baik, sebenarnya apa sih tujuan pendidikan di dalam Islam secara umum, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para peserta ibu-ibu kajian wanita sholihah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Kalau kita bertanya tentang sebetulnya apa target pendidikan anak-anak dalam Islam, ini satu filosofi yang kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, dan nanti sebagai negara memang harus punya arah dan tujuan kemana anak-anak itu akan dididik sebagai apa kemudian bagian dari anak yang harus dibentuk. Kegagalan di dalam menentukan tujuan dan arah pendidikan itu nanti dampaknya sangat luas sekali. Ya, kita melihat secara jujur bahwa hari ini pendidikan sekolah ataupun juga di rumah oleh orang tua banyak yang memang tanpa arah dan tujuan.
Misalnya anak-anak hari ini mereka secara akademik juga tidak semua memiliki kecukupan ya. Yang kedua juga terutama yang kita harapkan ada dari sisi karakternya atau syahsiahnya ya, personalitinya, kepribadiannya. Hari ini mereka muslim, misalkan anak-anak kita, tapi mereka tidak sedikit yang suka mengabaikan sholat. Mereka sholat, tapi mereka kemudian misalnya tidak tahu batas-batas pergaulan pria dengan wanita, ya. Atau mereka menutup aurat, tapi juga ya kadang-kadang dibuka segala macam. Itu gambaran bahwasanya tujuan pendidikan untuk anak-anak pada hari ini memang tidak punya arah dan tujuan yang jelas. Nah, dalam Islam tujuan pendidikan itu adalah menciptakan syahsiyah Islamiyah, menciptakan Islamic personality, yaitu kepribadian Islam. Itu tujuannya. Nah, apa tolak ukurnya? Seorang anak itu, seorang peserta didik, mereka memiliki kepribadian yang Islami. Nah, itu bukan cuma mereka bisa baca Quran, bukan cuma mereka sholat, bukan cuma sekedar menutup aurat. Itu salah satu bagian dari kepribadian Islam. Cuman memang hari ini kan seringkali orang tua ataupun sekolah sudah merasa puas, senang ketika melihat anak didiknya itu rajin sholat, baca Quran. Padahal itu baru sebagian kecil dari tujuan pendidikan dalam Islam. Jadi kalau disebut dengan memiliki kepribadian Islam atau syahsiyah Islamiyah itu ada dua komponen yang harus ada pada anak-anak kita. Pertama adalah pola pikirnya atau akliyahnya itu harus Islami, yaitu ketika anak dalam satu persoalan, satu masalah, mereka bisa memberikan penilaian dan sikap secara Islami. Misal ketika melihat fenomena pacaran di kalangan anak-anak muda, teman-teman mereka. Nah, seorang anak yang punya pemikiran Islam, dia akan mengkaji dulu, boleh tidak seperti itu? Bagaimana hukumnya? Nah, inilah yang disebut memiliki pemikiran Islam atau akliyah Islamiyah, pola pikir Islam. Dan itu tidak selalu mesti kemudian dia punya hafalan yang banyak. Dia juga bisa menguasai ilmu-ilmu agama yang luas. Nggak mesti demikian. Selama dia menilai sesuatu berdasarkan Islam, maka sudah dikatakan dia punya pola pikir Islam. Kenapa saya bilang demikian? Karena tidak sedikit kan orang yang dia mungkin sudah, mohon maaf ya, hafal atau sudah mahir membaca kitab-kitab berbahasa Arab ya, hafal berjuz-juz Al-Quran, tapi dalam pola sikap, dalam pola pikirnya itu justru tidak menilai segala sesuatu berdasarkan Islam. Misalnya ketika lihat fenomena teman-teman berpacaran, juga tidak sedikit di antara mereka juga masuk dalam budaya seperti itu ya. Nah, dengan macam-macam lah alasannya ya. Seperti begitu. Lalu yang kedua yang menjadi tolak ukur anak kita memiliki kepribadian Islam adalah pola sikapnya atau nafsiyahnya. Jadi kalau pola pikir cara menilai sesuatu, cara menimbang sesuatu, kalau pola sikap itu adalah ketika mensikapi. Dia tahu misalnya pacaran itu haram, maka bagaimana sikap dia? Dia akan menjauh, dia akan menjaga dirinya, tidak ikut terbawa arus dengan pergaulan yang sekarang ada. Dia tahu bahwasannya yang namanya narkoba haram, begitu kan? Maka sikapnya juga seperti dia menjauh dari hal demikian. Nah, inilah dua tolak ukur seseorang itu dikatakan punya kepribadian Islam. Itu pola pikirnya Islam, pola sikapnya juga adalah Islam. Nah, jadi itu tujuan pendidikan anak-anak di dalam sekolah maupun di rumah. Jadi tolak ukurnya jelas. Pola pikirnya dia Islami, pola sikapnya juga Islami. Nah, kalau sekarang kan kita bingung nih, dikatakan menjadi misalkan manusia Indonesia yang bertakwa. Tapi ukurannya apa bertakwa itu? Ini tidak jelas. Nah, kalau kita kembalikan kepada Islam, dikatakan bertakwa itu pola pikirnya Islam, pola sikapnya Islam. Demikian jawabannya. Ya, berarti tujuan pendidikan Islam itu terbentuk kepribadian yang memenuhi dua unsur itu ya, pola pikir maupun pola sikap. Nah, itu bisa terbentuk tentunya tidak semata-mata dari orang tua ya, ayah dan ibu. Dan ini kan ada sekolah ya kalau sekarang ya, Ustaz ya. Nah, ini sejauh apa sih atau sebesar apa sih pengaruh sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan ini? Iya. Yang pertama jelas adalah keluarga ya, orang tua. Allah Ta'ala memberikan pesan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka. Memang pertama orang tua dulu. Kita sebagai ayah dan ibu harus memiliki kemampuan untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kita supaya tadi bisa berpikir Islami, bersikap juga Islami. Nah, tapi kan ternyata pada faktanya kita juga sebagai orang tua punya keterbatasan. Misalnya dalam masalah akademik, ya tidak semua orang tua kan bisa mengajarkan bahasa Inggris, akan bahasa Arab, menghafal Quran, tahsin Quran, nggak semua orang tua sanggup. Nah, disinilah makanya butuh kemudian sekolah. Sebagai apa? Tempat untuk menguatkan kepribadian Islam yang ada pada anak. Jadi memang peran sekolah ini juga cukup besar. Meskipun dasarnya adalah di rumah, tapi peran sekolah juga sangat besar, terutama dalam pengembangan bidang akademik. Belajar bahasa misalnya, ya, belajar juga berhitung, juga belajar bermacam-macam keterampilan, itu sekolah sangat menentukan. Nah, termasuk adalah sekolah harusnya itu adalah menanamkan adab-adab pada anak, membentuk karakter anak. Jadi menguatkan apa yang sudah dibentuk di rumah dan menambahkan apa yang belum atau yang kurang. Itu di sana fungsi sekolah. Termasuk tadi untuk mencegah terjadinya interaksi antar anak-anak, antar siswa yang misalnya itu ternyata tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya sekolah kan kadang-kala ada saja anak-anak yang perkataannya kurang ahsan, ya, atau juga suka membuli temannya seperti itu. Nah, sekolah harus bisa mencegah itu. Karena kalau sudah anak-anak itu berkumpul, apakah dari mulai SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah, itu potensi-potensi kemudian terjadinya adab-adab atau akhlak-akhlak yang kurang baik itu ada saja. Maka di sekolah ini sangat penting sekali dan besar perannya tadi untuk menguatkan adab-adab yang sudah dibentuk di rumah. Yang kedua untuk menambahkan apa yang belum. Ketiga mencegah terjadinya kemudian akhlak yang buruk yang muncul di tengah-tengah anak akibat saling mempengaruhi. Dan yang keempat adalah itu menambahkan keterampilan. Misalnya tadi belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, sains, teknologi, juga termasuk sakofa atau ilmu-ilmu keagamaan. Yang di sekolah itu kan bisa diajarkan fisika, misalnya biologi, matematika, ya, ilmu geografi misalnya. Juga ditambahkan ilmu agama lainnya, belajar berbahasa Arab, tahsin Quran, tafsir, hadis, dan sebagainya. Jadi memang sangat besar peran sekolah itu. Nah, disinilah maka orang tua mesti berhati-hati, mesti bijak di dalam memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak. Ya, tepat tuh nggak mesti kemudian sekolah itu mahal, ya. Yang paling penting ada lingkungannya baik, guru-gurunya juga bertanggung jawab seperti itu. Meskipun tidak bisa dipungkiri, di zaman sekarang ini, di zaman yang sudah serba kapitalistik, sekolah itu menjadi sangat mahal. Karena memang tadi ya, pertama ini yang merupakan tanggung jawab negara, tapi dipikul oleh misalnya oleh yayasan, oleh lembaga yang mereka pasti nggak mampu itu kalau tanpa kontribusi dari orang tua murid, ya, berupa apa ya, uang bayaran, uang bangunan dan sebagainya. Dan yang kedua memang ada juga sih sekolah-sekolah itu yang memang mereka mencari profit ya dari usaha pendidikan. Demikian yang bisa dijawab. Iya, jadi berarti sekolah juga bisa ya menjadi salah satu yang mendukung ya dari pendidikan anak yang dilakukan oleh orang tua ya dalam hal ini. Nah, hanya berarti kan tapi orang tua harus memilih sekolah yang bisa bersinergi ya dengan tujuan pendidikan yang diinginkan oleh kita sebagai orang tua. Jadi bukan hanya sekedar membantu dari sisi akademiknya saja, tapi juga tadi Ustadz mengatakan ada beberapa hal juga yang itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tidak hanya sekedar dari sisi akademik. Nah, lalu terkait dengan tujuan akhir pendidikan ya, Ustadz sempat mengatakan itu ada level-levelnya ya ternyata. Jadi seperti makanan sekarang kan banyaknya level-level ya Pak. Ini ternyata pendidikan juga tujuan dari pendidikan juga ada level-levelnya. Ini bisa dijelaskan Ustaz? Baik, jadi kalau saya melihat bahwa ada 3 level ya dalam tujuan pendidikan anak. Yang 3 level ini mestinya kita sebagai orang tua itu bisa sampai level yang paling puncak begitu ya. Nah, tapi kan ternyata tidak semua orang tua juga ngerti dan paham. Yang pertama apa? Yaitu adalah level di mana orang tua yang sudah memiliki niat dan tekad yang baik ini, semua orang tua pasti menginginkan anaknya salih dan salihah. Sudah pasti. Nah, ini yang level yang pertama ini ya. Pertama artinya yang di bawah gitu ya.
Nah di bawah itu ya itu lebih buruk lagi ya, nggak pernah berpikir anak jadi soleh salihah. Nah level yang pertama itu adalah level di mana orang tua menginginkan anaknya soleh salihah, ya rajin ibadah, ya akhlaknya baik, nurut, ya berbakti pada orang tua. Itu gambaran dari level yang pertama. Dan ini banyak orang tua yang mengharapkan. Jadi banyak orang tua sudah sangat senang sekali kalau lihat anaknya sudah rajin sholat 5 waktu. Senang sekali anaknya bisa baca Quran. Senang anaknya pakai jilbab, pakai kerudung, menutup aurat. Itu sudah banyak orang tua sangat senang dengan level yang pertama. Tapi sebetulnya bukan level yang paling tinggi, malah level yang paling bawah begitu kan. Artinya memang sudah semestinya, sudah seharusnya kita sebagai orang tua itu memang kemudian memberikan pendidikan pada anak-anak kita agar mereka saleh dan salihah. Yang pertama. Naik lagi kedua, ini yang lebih tinggi lagi, yaitu bahwa kita sebagai orang tua juga harus mendorong anak-anak kita itu mereka memiliki keterampilan, life skill. Apa itu misalnya? Di dalam bidang sains teknologi, ya. Mereka menguasai apakah ilmu fisika, biologi, matematika, farmasi, dan sebagainya. Kenapa ini harus? Ini fardu kifayah persoalannya. Bahwasanya menuntut ilmu dalam bidang sains teknologi ini fardu kifayah. Di mana kalau misalnya umat muslim hari ini mereka kekurangan tenaga ahli di bidang itu, ya. Misalnya hari ini di tengah-tengah wabah, ya, kita kurang ahli dalam masalah kedokteran, medis, ahli dalam bidang virus. Nah ini kenyataan bahwa umat Islam hari ini lemah, bahkan vaksin pun harus impor dari luar negeri. Kenapa nggak membuat sendiri? Kenapa nggak kemudian ditingkatkan pelayanan kesehatan? Nah ini artinya memang kita butuh fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah itu jika satu kewajiban belum terlaksana, maka yang lain masih wajib menunaikan kewajiban itu sampai sempurna. Nah kalau belum, berdosa kaum muslimin. Nah orang tua kita harus mendorong nih anak-anak mereka punya keterampilan dalam bidang ini, apakah saintek dan sebagainya, ya, karena fardu kifayah hukumnya. Yang kedua dalam bidang tsaqafah Islamiyah, jadi ahli dalam bahasa Arab, ahli tafsir, ya, ahli fikih misalnya, ahli hadis, ahli sejarah, ini juga fardu kifayah sama. Nah, tapi walaupun fardu kifayah, kembali, seandainya umat hari ini masih kekurangan sosok-sosok yang bisa memberikan keahlian dalam bidang itu, ahli sejarah Islam, bahasa Arab, atau juga fikih, usul fikih seperti itu, nah ini berdosa kaum muslimin. Nah sayang di level yang kedua ini belum banyak muslim yang sadar orang tua itu. Jadi sekedar penting anak jadi saleh, nanti lulus kerja cari uang, selesai seperti itu. Padahal mestinya kemudian punya tujuan nih, anak kita harus bisa memberikan kontribusi. Maka alasan yang kedua kenapa anak-anak kita ini harus punya level pendidikan yang kedua, punya keterampilan dalam bidang sains teknologi ataupun dalam bidang tsaqafah Islamiyah agar bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat manusia. Nabi SAW kan mengatakan sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang paling memberikan manfaat pada orang lain, pada masyarakat. Nah, ini yang mesti dimiliki. Dulu di masa-masa kejayaan Islam, para ulama belajar agama itu bukan karena ingin menjadi profesi, tapi karena mereka ingin memberikan kontribusi, mendidik umat, mencerdaskan umat, baik dalam bidang tsaqafah Islamiyah maupun dalam bidang sains teknologi. Ya, selain kita kenal Imam Asy-Syafi'i, kita kenal Imam Abu Hanifah misalnya, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, kita kenal juga para ulama-ulama lain yang ahli dalam sains teknologi. Al-Hawarizmi misalnya dalam bilang matematika, ya, Ibnu Khaldun misalnya seperti itu, atau juga misalnya dalam bidang kedokteran, ada Ar-Razi misalnya seperti itu, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang mereka itu memberikan kontribusi dalam bidang sains teknologi. Nah, jadi baik ini tsaqafah Islamiyah, ilmu-ilmu agama, ataupun ilmu-ilmu sains teknologi, ini sama-sama fardu. Nah, kita dorong nih anak kita agar mereka bisa sampai ke level yang kedua. Silakan nanti mereka yang kemudian punya passion, katakan begitu ya, punya keinginan di mana, apakah dalam tsaqafah Islamiyah atau dalam bidang sains teknologi. Ini harus kita dorong. Maka ibunda sekalian, jangan merasa puas sekedar anak kita bisa sholat, anak kita bisa pakai baju menutup aurat, itu belum cukup. Ada kewajiban yang lain. Yang ketiga, ini yang menurut saya itu yang paling tinggi adalah menjadikan anak-anak kita itu mereka menjadi hamalatud dakwah, orang-orang yang punya kesadaran untuk berdakwah.
khususnya memperbaiki umat yang sedang dalam keadaan terpuruk. Hari ini kita melihat bagaimana umat muslim ini lemah sekali dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Jangankan persoalan yang besar, persoalan kecil saja, itu nggak tuntas-tuntas ya. Misalnya bagaimana hari ini masih ada saja kan yang namanya tempat kerja itu yang melarang muslimah berkerudung, bercadar gitu kan. Juga tidak sedikit muslim yang malah justru fobia, benci, takut pada Islam, mereka sebarkan kemudian paham-paham kebencian pada Islam itu di berbagai macam media. Nah, ini butuh hamalatul dakwah, butuh anak-anak yang punya jiwa sebagai para pengemban dakwah. Jadi mereka jelas saleh, yang kedua menguasai berbagai macam ilmu, yang ketiga berdakwah seperti itu. Di mana dalam dakwah ini nggak mesti seseorang itu dia menguasai ilmu agama luas. Yang penting dia tahu yang ma'ruf, tahu yang mungkar, maka dia wajib untuk menyampaikan dakwah. Sebagaimana pesan Nabi ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman, kata Nabi. Siapa yang lihat kemungkaran, maka ubah dengan tangannya. Nah, ini juga mesti kita pahami ya. Tidak sedikit muslim hari ini suka melecehkan kalau ada orang berdakwah. Oh, dia sudah hafal berapa juz itu, bagaimana bahasa Arabnya. Jadi ada sebagian orang itu mereka menghalang-halangi dakwah dengan menciptakan syarat-syarat yang tidak perlu. Kalau Allah sendiri mengatakan ini kewajiban adanya dakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajak, seru manusiamu ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Atau yang Nabi katakan, siapa yang lihat kemungkaran, ubah dengan tangan kekuasaannya. Enggak bisa dengan tangan, maka dengan lisannya, dengan hatinya. Dengan hati itu maksudnya bagaimana? Yaitu membenci, menolak kemungkaran. Tapi itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Nah, maka menurut saya hasil pendidikan anak yang paling tinggi levelnya adalah menjadikan anaknya pejuang Islam. Mereka ahli biologi, kedokteran, matematika misalnya ya, fisiologi, tapi mereka juga seorang pengemban dakwah. Itu dasar betul ini. Jadi betul-betul luar biasa kalau kaum muslimin ini bukan sekedar fokus pada satu bidang saja, tapi bisa kemudian mengerjakan banyak hal dalam kehidupan mereka. Demikian. Ya, Masya Allah ya. Jadi berarti nih ternyata kita mendidik anak itu harus menggantungkan cita-citanya menjadikan anak di tujuan akhirnya itu yang level 3 ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah, harapannya demikian. ini luar biasa nih. Cuman terkait dengan tadi yang level ketiga ya, bahwasanya kita ingin mendidik anak-anak kita itu tidak hanya sekedar sholih ya, dan juga menguasai sains lalu juga atau sakofa Islam, tapi juga dia harus mampu menjadi pengemban dakwah ya. Nah, ini apakah pengemban dakwah itu memang menjadi keharusan bagi semua manusia, Ustadz gitu? Iya, hukum dalam berdakwah adalah fardu kifayah ya. Artinya ketika orang melihat kemungkaran, kemudian tidak ada yang melakukan perubahan terhadap kemungkaran itu, atau ada tapi belum sempurna, maka wajib bagi semua muslim untuk kemudian terlibat di dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar sampai kemungkaran itu hilang. Atau hari ini misalnya tidak ada kehidupan yang islami yang melaksanakan syariat Islam. Ini maka kaum muslim itu wajib mereka untuk berdakwah sampai tegaknya kehidupan yang islami. Fardu kifayah. Tapi kalau lihat dari kenyataan, ternyata tidak tuntas-tuntas, terus aja banyak kemungkaran. Nah, maka di sini setiap muslim pada hari ini memang ada kewajiban untuk sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar sampai kewajiban itu terlaksana dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Kalau belum sempurna, kita masih berdosa. Ini kewajiban setiap muslim. Dalam Islam itu tidak ada misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, ahli agama, tidak ada. Setiap muslim itu dia wajib ibadah, sebagaimana setiap muslim wajib berdakwah. Dakwah itu merupakan kewajiban yang Allah berikan pada setiap muslim, bukan saja kepada sebagian, pada hanya para kiai, ustadz, ajengan, bukan, tapi setiap muslim adalah wajib melaksanakan amal dakwahnya tersebut, seperti itu. Nah, jadi memang ini kewajiban setiap muslim. Hanya sampai sekarang masih ada orang mengatakan itu kan kewajiban ustadz, kewajiban kiai, kewajiban ulama, kita mah nunggu saja. Enggak demikian. Setiap dari kita wajib menyampaikan dakwah supaya perubahan umat ini bisa terjadi dengan keadaan yang baik sesuai tuntunan agama. Demikian. Berarti kita ngedidik anak-anak itu bukan hanya untuk diri mereka ya. Kesolihan itu bukan hanya cukup pada diri mereka,
tapi juga mereka harus bisa menebarkan manfaat dengan ilmu sains yang mereka kuasai, thaqafah yang mereka kuasai juga. Yang penting mereka mampu menjadi pengemban dakwah yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar ya Tati ya. Nah hanya sekarang kan kendalanya dengan kehidupan saat ini ya, di mana kita lihat sudah kemungkaran itu di depan mata ya, begitu banyak kerusakan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Kadang ini anak-anak itu kan merasa sulit lah kalau misalnya harus berdakwah gitu di tengah-tengah, karena suka saking kebanyakannya gitu kemungkaran yang mereka lihat di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah ini kita kadang orang tua ketika ingin menanamkan sikap ini gitu ya, biar mereka bisa semangat berdakwah gitu ya di tengah-tengah kehidupan mereka di masyarakat gitu ya, di sekolahnya atau ketika bertemu dengan teman-teman yang bermain, itu kadang suka susah tuh menyemangati mereka, karena mereka bilang ih orang itu mah biasa lagi mah teman-teman aku begitu gitu ya, atau ih nanti dia mah kalau dikasih tahu malah dia marah ke aku gitu, kayak gitu-gitu ya. Jadi kayaknya mereka mundur duluan gitu ya sebelum mereka bisa menjadi pengemban dakwah yang handal di tengah-tengah masyarakat. Nah ini sebenarnya bagaimana nih supaya kita bisa menanamkan semangat dakwah yang tinggi gitu ya kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa mewujudkan level yang ketiga ini gitu ya dalam pendidikan kita terhadap anak-anak. Baik, pertama jelas dari rumah ya. Di orang tua di rumah harus senantiasa juga menghidupkan suasana amar ma'ruf nahi mungkar, suasana saling memberikan nasihat, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini orang tua tuh di rumah membiasakan, misalkan suami menasihati istri atau sebaliknya, anak-anak lihat. Kemudian juga di rumah dibiasakan orang tua itu ketika menegur sambil diberikan penjelasan ya, harusnya begini, kenapa hukumnya begini, Nabi melarang, Al-Quran melarang, ya sambil dijelaskan. Nah ini penting sekali supaya anak itu terbiasa dengan pola yang namanya interaksi dengan orang lain, terbiasa dengan saling mengingatkan, saling menegur, terbiasa juga minta maaf. Dan itu memang harus dibiasakan di rumah supaya anak-anak ini sudah memiliki karakter yang kuat dalam aktivitas dakwahnya itu. Nah, yang kedua, memang ini harus ada komunitas di mana kaum muslimin itu mereka ini bergabung ya dalam komunitas atau dalam jamaah dakwah yang kemudian ini saling menguatkan, saling mengokohkan, dan kemudian nanti bisa menciptakan berbagai macam kebangkitan Islam begitu ya. Jadi memang harus senantiasa ada ketemu dengan teman-temannya, dengan orang tua yang juga siap mendidik mereka, mengkader mereka. Jadi bukan kemudian kalau nggak ada udah aja itu ya. Karena daerahnya nggak ada orang yang bisa dijadikan ustadz, narasumber, udah aja. Jadi nggak ada pengajian. Oh nggak demikian. Kita nih wajib hukumnya. Dosa malah kalau kita diamkan perbuatan seperti itu. Jadi caranya begitu Bu ya. Di rumah memang dibiasakan. Yang kedua, mulai itu kita kenalkan dengan berbagai macam produk-produk dakwah ya. Seperti itu, ajak juga dalam kegiatan dakwah ya. Kalau dulu kan sering ada aktivitas taklim segala macam, kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Nah kita ajak kalau memungkinkan. Kemudian juga kita berikan juga buku-buku para ulama atau para sahabat yang berisi keteladanan dalam dakwah, sehingga anak itu mereka tahu bahwa saya sebagai muslim ada kewajiban begitu, ada kewajiban berdakwah, bukan cuma sholat, bukan cuma juga zakat, tapi ada kewajiban berdakwah. Nah, ini yang mesti ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sehingga kemudian anak-anak itu mereka sudah punya bi'ah, punya habit, kebiasaan dakwah, dan tadi ya berusaha untuk senantiasa memuliakan agama ini, walaupun tadi lingkungan tidak mensupport, yang mendukung. Anak kita sudah siap karena sudah tertanam dalam hatinya keinginan untuk apa? Untuk misalnya menjadi seorang hamalatul dakwah. Demikian jawabannya. Ya, Masya Allah ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kalaupun itu sesuatu yang sulit, bukan berarti kita tinggalkan ya. Dalam arti ya udahlah anak-anak susah lah nyemangatin anak-anak buat dakwah. Jadi biar aja lah, misalnya kita aja, misalnya orang tuanya, atau dibiarkan aja nggak ya Tati, harus dibentuk ya. Jadi dengan terus mengajak mereka berpikir ya dengan kondisi yang ada, dan apa sih sebenarnya dampaknya kalau misalnya mereka juga membiarkan semua kerusakan di tengah-tengah masyarakat ya, tidak mereka
dakwah di sana gitu ya, berarti kerusakan akan semakin menjadi-jadi ya, dan tentunya itu juga merupakan sebuah kewajiban ya, bukti nyata ketakwaan mereka juga kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik Ustadz, ini nampaknya alhamdulillah sudah tersampaikan nih apa yang hari ini menjadi tema kita, yaitu pada dasarnya tujuan dari pendidikan anak di dalam Islam itu jelas ya, membentuk kepribadian mereka dengan dasar Islam, baik dari sisi pola pikir ya maupun dari sikap mereka, bagaimana mereka menjadikan semuanya standarnya kepada Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana sekalipun mungkin orang tua tidak bisa menjalankan itu secara mandiri, maka kita bisa bersinergi ya dengan lembaga pendidikan atau sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan kita kepada anak-anak ya. Hanya kita pilih sekolah yang bisa menghantarkan kita kepada tujuan yang kita harapkan ya, yang bisa membentuk mereka menjadi anak-anak yang berkepribadian Islam. Dan nanti dari sisi level tujuan pendidikannya juga ternyata kita jangan mencukupkan diri kepada level 1 gitu ya, di mana anak kita menjadi anak-anak yang solih saja, dalam arti solih untuk dirinya sendiri gitu ya, tapi juga kita harus menggantungkan cita-cita kita dalam mendidik anak untuk anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tidak hanya solih, tapi dia juga menguasai ilmu dan sains, juga sakofah yang bisa dia tebar manfaatnya di tengah-tengah masyarakatnya ya. Dan juga yang terakhir, kita harus berusaha untuk mendidik anak-anak kita sampai di level yang ketiga ya, di mana di situ kita harus bisa mengantarkan anak-anak kita tidak hanya menjadi pribadi yang solih dan bermanfaat, tapi juga yang bisa berdakwah ya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, mengajak kepada kebaikan sekaligus juga mencegah terjadinya kemungkaran ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kajian malam hari ini. Mohon maaf nih kalau misalnya kami agak gimana, karena kondisinya memang sedang flu berat ini, baik saya maupun suami. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kondisi kita saat ini yang sedang cuaca juga buruk, sekaligus juga sedang ada peningkatan kembali gitu ya dari penyebaran virus. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya menemani saya pada malam hari ini ya. Sama-sama. Bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti tanya jawabnya akan kita lanjutkan di WA group. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.